Anggota Kongres Amerika Serikat Randy Fine mengatakan bahwa Gaza harus dibombardir dengan senjata nuklir. Pernyataan tersebut disampaikan Fine saat wawancara bersama Fox News pada Kamis 22 Mei. Fine awalnya menyinggung insiden penembakan di Washington yang menewaskan 2 staf kedutaan Israel. Menurutnya, penembakan itu membuktikan bahwa perjuangan Palestina sejatinya jahat. Fine lantas berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perang Gaza adalah membuat Hamas dan para pengikutnya menyerah. Ia pun menyinggung Perang Dunia Kedua, di mana Amerika pada saat itu tidak menegosiasikan penyerahan diri kepada Nazi maupun Jepang. Amerika bahkan mengebom Jepang 2 kali agar mendapat penyerahan diri tanpa syarat. Menurut Fine, hal yang sama juga harus dilakukan di jalur Gaza. Komentarnya langsung mendapat kecaman keras dari Hamas. Kelompok Palestina menilai seruan untuk mengebom Gaza dengan senjata nuklir adalah kejahatan besar. Selain itu, pernyataan Fine juga dianggap sebagai hasutan untuk melanjutkan genosida di Gaza. Ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa di London, Inggris pada Jumat 23 Mei kemarin. Mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel dan mengambil tindakan nyata dalam menanggapi bencana kemanusiaan di Gaza. Aksi unjuk rasa dikoordinir oleh sejumlah kelompok pro-Palestina termasuk Palestine Solidarity Campaign. Mereka menggelar aksi setelah pemerintah Inggris memberikan kecaman paling keras kepada Israel. Awal pekan ini, Perdana Menteri Keir Starmer menyebut serangan Israel terhadap Gaza sangat mengerikan. Namun bagi para demonstran dan aktivis di lapangan, kata-kata saja tidak cukup. Mereka membawa spanduk bertuliskan anak-anak terbunuh di Gaza, sekolah hingga rumah sakit dibom, dan hentikan mempersenjatai Israel. Dikutip dari Anadolu Agency, para pegiat mengatakan bahwa Inggris terus menyetujui lisensi ekspor senjata ke Israel, termasuk komponen yang digunakan dalam jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat. Padahal Inggris telah menangguhkan 30 dari total 350 lisensi ekspor senjata aktif ke Israel. Lisensi yang ditangguhkan mencakup komponen untuk drone, pesawat militer, dan sistem penargetan darat, namun tidak termasuk suku cadang jet tempur F-35. Selain Inggris, protes besar-besaran terhadap Israel juga digelar di Belanda awal pekan ini. Diperkirakan ada puluhan ribu orang yang turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah terkait dukungannya terhadap Israel. Demonstran kompak mengenakan baju merah dan menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Sebanyak 15 truk bantuan kemanusiaan dari Program Pangan Dunia ke Gaza dijarah pada Kamis malam waktu setempat. Padahal truk tersebut merupakan sebagian kecil dari bantuan yang masuk ke Gaza setelah Israel memberlakukan blokade total selama 2 bulan. Dikutip dari Washington Post, Program Pangan Dunia mengatakan para penjara beraksi ketika deretan truk sedang menuju toko roti. Mereka mengambil karung berisi tepung yang akan diolah menjadi makanan pokok di Gaza. Program Pangan Dunia tidak langsung menyalahkan warga Palestina atas kejadian tersebut. Menurutnya, penjarahan tidak lepas dari bencana kelaparan akibat blokade Israel. Program Pangan Dunia kemudian mendesak Israel untuk lebih banyak mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk. Sementara itu, di kamp Nusairat Gaza Tengah, ratusan warga berkerumun di samping sebuah toko roti. Mereka berupaya mendapatkan makanan setelah bantuan tepung dalam jumlah terbatas tiba. Mereka bahkan rela berdesak-desakan dan memanjat tembok demi mendapat roti. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Republik Rakyat Tiongkok yang telah konsisten membela
kepentingan negara-negara yang sedang membangun, the developing countries, konsisten melawan penindasan, melawan imperialisme, melawan kolonialisme, melawan apartheid. Republik Rakyat Tiongkok membela perjuangan-perjuangan pembebasan di negara-negara yang masih tertindas oleh imperialisme dan kolonialisme. Bukan pada saat sekarang, pada saat Tiongkok sudah kuat ekonominya, waktu Tiongkok masih juga membangun, Tiongkok tetap membela perjuangan, gerakan-gerakan pembebasan dimanapun. Dan sampai hari ini kita melihat kepemimpinan Tiongkok, khususnya dalam membela rakyat Palestina, sungguh membanggakan bagi kita semua. Dari hati saya, atas nama pribadi saya, dan atas nama rakyat Indonesia, kami sampaikan hormat kami kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Terima kasih kepemimpinan Tiongkok. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.